maka hukum Ohm berlaku. Anda bisa mendapatkan tegangan karena di situ ada resistansi, kalau dilewatkan arus pasti muncul tegangan. Tegangan itulah yang kemudian Anda bisa tampilkan pada display atau dihubungkan kepada controller. Nah, yang paling penting itu ya, jadi setiap Anda ini pakai instrumennya apa, Anda harus ingat ibaratnya seperti pertanyaan dasar, ibaratnya negara Indonesia dasarnya apa? Pancasila, udah pasti gitu kan. Nah sama, kalau instrumen apa? Fenomenanya mengakibatkan perubahan apa? Nah itu yang perlu Anda tahu. Oh perubahan temperatur akan mengakibatkan perubahan resistansi. Maka Anda perlu cari, kalau temperatur sekian, resistansinya berapa? Kalau temperatur sekian, resistansinya berapa? Nah, karena Anda sudah tahu bahwa outputnya resistansi. Baru kemudian Anda bagaimana yang akan Anda lakukan. Dari resistansi tersebut apakah ingin diproses? Kalau diproses apakah perlu dikonversi? Contoh menjadi besaran tegangan atau misalkan hanya digunakan sebagai display saja atau dihubungkan kepada controller, silahkan. Nah itu pertanyaan berikutnya. Tapi pertanyaan dasar yang wajib Anda ketahui adalah fenomenanya apa, mengakibatkan perubahan apa. Itu yang Anda harus tahu. Kalau orangnya nggak tahu atau Anda beli nggak tahu, Anda cari datasheet. Tipenya apa, mereknya apa, langsung cek di Google atau ChatGPT. Oh, ini tipe ini tuh ternyata dia merubah apa menjadi apa. Nah, ada yang sensor nanti misalkan sensor temperatur tapi outputnya tegangan. Jadi otomatis tegangan bisa. Ada yang outputnya langsung arus. Oh, itu namanya transmitter. Nah, ada yang sensor nanti keluarannya mungkin cahaya. Jadi kalau misalkan alat ini semakin bereaksi, cahayanya semakin terang. Ya, fotokonduktor misalkan. Nah itu bisa. Jadi macam-macam ya nanti teman-teman akan mengenal istilah itu. Tetapi yang teman-teman perlu lakukan adalah tidak perlu dihafal. Yang penting tahu prinsipnya aja. Jadi kalau ini alat ini berfungsi seperti apa, fenomena apa akan mengakibatkan perubahan apa. Itu yang paling penting. Setelah itu Anda akan baru tahu habis itu mau diapain. Kalau dia keluarannya adalah cahaya, ya berarti kalau misalkan Anda ingin proses, cahaya tersebut harus dirubah menjadi tegangan. Kalau misalkan dia perubahannya ternyata keluarannya adalah tegangan, ya Anda akan melihat tegangan berapa yang nanti dibutuhkan, misalkan oleh controller. Karena controller itu beda-beda. Contoh PLC, kalau Anda pakai PLC, itu dia bekerja di antara tegangan 0 sampai 24 volt. Kalau Anda pakai Arduino, itu 0 sampai 5 volt. Kalau Anda pakai ESP32 atau komputer, dia pakai 3,3 volt tegangannya. Jadi makanya jangan terpaku bahwa oh ini harus sekian ini, enggak. Yang penting Anda tahu prinsipnya bahwa kalau itu nanti tegangan, Anda harus tahu tegangan operasinya apa. Nah, jadi kalau misalnya keluarannya dari instrumen Anda adalah tegangan, Anda harus cek dulu tegangan kerjanya dia berapa. Matching enggak? Kalau enggak matching, Anda lakukan konversi atau adjustment. Istilah kita namanya conditioning. Signal conditioning atau pengkondisian sinyal. Jadi kalau misalkan Anda sudah menemukan instrumen, kedua yang Anda lakukan biasanya mengkondisikan sinyal. Sinyalnya mau dibuat dalam bentuk apa? Apakah bentuknya nanti tegangan? Tegangannya ukuran berapa? Apakah nanti keluarannya pengen bentuknya arus? Karena ini transmitter, maka arus yang dari berapa sampai berapa? Nah, jadi prinsip dari instrumen itu sesimpel itu. Kalau ada bahan atau kita sebut dengan suatu instrumen, maka Anda yang perlu Anda tanyakan fenomena apa yang akan dideteksi oleh instrumen. Oh, dia mendeteksi perubahan kecepatan. Oke. Dari perubahan kecepatan, semakin tinggi kecepatan nanti nilai apanya yang berubah. Nah, itu yang Anda perlu tahu. Jadi nggak perlu dihafalin tipe ini. Nah, kalau Anda nanti sudah terbiasa, hafal sendiri. Contoh misalkan, oh kalau misalkan instrumen yang peka terhadap resistansi RTD. Resistance Temperature Device. Ada lagi kalau keluarannya udah langsung tegangan.
termokopel. Termo dari kata thermal, kopel artinya di dalamnya itu ada 2 buah konduktor yang dipasang, dan dengan pemasangan 2 konduktor yang memiliki, massa jenis yang berbeda, mengakibatkan perbedaan temperatur. Maaf, perbedaan tegangan. Sehingga kalau temperaturnya semakin tinggi, tegangannya juga akan makin tinggi dan sebaliknya. Jadi makanya Anda nggak perlu Anda tinggal lihat di Mohon maaf Pak, suaranya terputus. internet atau buku yang Anda perlu tahu cara kerja yang Arifat. Terputus ya? Wah kayaknya koneksi internet saya kebalikannya. Mohon maaf kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa maksudnya kalau ada informasi yang belum tersampaikan mohon diukan kayak ini ya tadi ya, yang mengulang. Ya, pedoman teman-teman sekali lagi saya memberikan highlight. Kalau Anda berhubungan dengan instrumen, pertanyaan pertama adalah fenomenanya apa? Lalu yang kedua adalah keluarannya atau hasilnya apa? Jadi contoh fenomena apa? Fenomenanya adalah perubahan arus atau perubahan temperatur atau perubahan kecepatan itu. Itu yang Anda harus tahu fenomenanya apa. Lalu yang kedua adalah keluarannya atau hasil perubahan tegangan, perubahan arus, perubahan resistansi atau perubahan cahaya dan seterusnya. Itu yang Anda perlu tahu. Kalau tahu, Anda bertanya kembali mau buat apa? Instrumen mau dibuat display atau mau digunakan untuk input dari pengendalian. Kalau input dari pengendalian maka ada pengujian sinyal. Sinyal yang sudah ada mau diproses apa? Apakah nanti diubah nilai tegangannya atau terus atau apa dan sebagainya. Itu namanya sinyal conditioning atau pengkondisian sinyal. Jadi biasanya 3 yang Anda perlu pegang dalam instrumen. Ya. Nah, nanti teman-teman belajar instrumen yang ya karena kembali lagi saya informasikan kita saat ini belum mampu untuk membeli instrumen yang real karena harganya mahal di pressure transmitter, temperatur transmitter itu harganya jutaan. Bahkan beberapa di yang memiliki spesifikasi presisian itu harganya bisa juta. Nah, tapi untuk pembangkit itu karena dihasilkan juga sementara operasian itu juga penting sehingga ya nggak masalah. Tapi bagi kita sebagai akademisi maupun dosen ini masalah. Tetapi yang paling teman-teman tahu prinsipnya. Nah, itu yang utamanya. Maka Anda harus praktik artinya ya teman langsung rasakan instrumen yang jadi kemarin di awal pertemuan Dasvi saat sebelum Lebaran ya itu kita sudah Maaf Pak, menit. ya terputus ya. Iya Bapak. Sebentar saya cobakan.
Bisa terdengar suara saya? Siap, bisa Bapak. Oke, maaf tadi terputus koneksinya ya. Saya ini coba pakai yang tadinya pakai WiFi rumah, ini saya pakai handphone. Mudah-mudahan agak mendingan ya, karena tadi kok beberapa kali sinyalnya kurang bagus ya. Mudah-mudahan yang ini tidak terkendala. Oke, nah saya ulangi lagi. Sebelum Lebaran, saya sudah sempat berkomunikasi dengan Pak Hasfin bahwa kita akan membuat project dan kesepakatan kita adalah nanti project instrumennya instrumen yang nanti akan berhubungan dengan plan atau sistem yang lebih sederhana ya dibanding plan LNG ya, karena kalau LNG kan sistemnya sangat kompleks dan besar. Tapi kita bikin sistem yang kecil saja yang kira-kira menggunakan sensor juga dan di dalamnya juga ada instalasi listrik ya. Jadi ada nanti grup yang nanti terlibat di pengembangan kendaraan listrik ya. Lalu kemudian berikutnya grup yang terlibat dengan pengembangan yang satu lagi adalah pengembangan perangkat pendukung dari kendaraan listrik. Nah, cuman kemarin itu kita belum sampai detail fokusnya kemana alatnya, tetapi grup besarnya kurang lebih seperti itu. Karena instrumen dari kendaraan itu cenderung lebih simpel ya, artinya nggak banyak. Kalau kita bikin miniatur pelan LNG, oh banyak banget nanti ininya yang harus kita bikin. Belum lagi bikin prosesnya ya. Jadi prosesnya itu kan bertingkat-tingkat, akan repot. Tapi yang paling penting nanti teman-teman apa yang akan diminta di sini. Outputnya satu, Anda bisa membuat PNID-nya. Itu karena apa? Pedoman utama dari instrumentasi maupun instalasi ya PNID. Jadi Anda harus pertama sanggup membaca dan kedua sanggup membuat. Itu outputnya ya. Jadi Anda tahu nih, oh ini simbolnya ini. Lalu kemudian kalau memang Anda nggak punya simbol ini, bikin legend sendiri yang kemudian diberikan informasi pada drawing atau gambar Anda ya. Lalu kedua adalah Anda mengetahui prinsip kerja dari sensor yang digunakan. Nah, yang ketiga, Anda bisa melakukan wiring karena Anda di mata kuliahnya Pak Hasfin berhubungan dengan instalasi dari elektronika. Jadi makanya target-target itu yang nanti akan disasar oleh kita di mata kuliah ini. Nah, aplikasinya aja yang mohon maaf mungkin kita tidak langsung ke LNG karena kita di sini tidak punya pelan LNG ya, artinya pabrik pengolah gas. Tetapi kalau kita nanti bikin ya tentu saja budgetnya akan gila-gilaan. Makanya kita bikin sistem yang sederhana saja, tapi yang paling penting Anda nanti bisa mencapai 3 hal tadi kemampuan dari teman-teman, yaitu pertama, bisa membaca line, diagram dari PNID, lalu kemudian yang kedua bisa membuat. Yang ketiga, Anda mengerti prinsip dari instrumen, cara kerjanya dan seterusnya. Keempat, melakukan instalasinya. Nah, jadi ada 4 target yang kita harapkan teman-teman terampil di situ ya. Nah, makanya nanti proyeknya ya mungkin tidak langsung ke LNG karena kita nggak punya model LNG ya. Makanya kita ambil skema yang mungkin dekat dan mungkin cenderung lebih simpel buat kita ya. Nah, jadi kemarin itu kita punya kesepakatan sebelum Lebaran ya. Waktu itu saya ketemu dengan Pak Hasfin. Kita akan bahas, kita bikin skupnya seperti itu, tetapi kita belum detailkan dari
4 grup ini. Nah, 4 grup ini masing-masing grupnya nanti akan melakukan apa. Tetapi nanti masing-masing grupnya ini memiliki perbedaan nantinya ya. Supaya apa? Supaya nanti saling belajar. Karena kalau kita belajar instalasi listrik sama instrumen dalam waktu 1 semester, waktunya itu sangat tidak cukup. Karenanya ya kita bagi-bagi saja sehingga nanti akan ada pertukaran informasi dari teman-teman yang memiliki proyek A dengan B. Jadi Anda tidak harus mengerjakan proyek A, B, C, D, tapi Anda cukup mengerjakan proyek Anda saja. Misalkan Anda dapat proyek B ya, Anda mengerjakan proyek B saja, fokus ke sana, tetapi Anda dapat informasi karena nanti ada sharing knowledge, terutama pada saat nanti Anda melakukan demonstrasi dan presentasi dari proyek Anda. Nah, mohon nanti teman-teman untuk melakukan bukan melakukan ya, teman-teman bersabar terlebih dahulu ya, karena saya dan Pak Hasfin akan melakukan konsolidasi mengenai proyek yang akan kita pilih untuk masing-masing grup. Nah, mudah-mudahan besok atau Sabtu itu sudah ada kesempatan ya, saya bertemu dengan Pak Hasfin. Kalau tidak, ya berarti saya akan kontak beliau lagi di minggu depan untuk melakukan pertemuan karena janji beliau di akhir weekend ini. Jadi makanya antara Jumat atau Sabtu lah. Kalau bisa Jumat ya nanti saya langsung infokan kepada teman-teman. Tapi kalau enggak, kemungkinan beliau mau berdiskusinya hari Sabtu. Tapi kalau ternyata Sabtu, ternyata beliau juga ada acara karena beliau juga orang sibuk, maka saya akan meminta waktu pada minggu depan. Nah, kemarin itu memang kita sudah setting atau kita janjian ya, weekend inilah, dalam minggu ini maksudnya. Dalam minggu ini kita akan ngobrol untuk mengembangkan proyeknya. Jadi mohon ditunggu dulu, tapi yang sudah dipastikan kita kan tadi ada 4 grup dan masing-masing dari 4 grup itu akan fokus ke 2 hal. Satu kemarin itu adalah di fokus ke instrumen di kendaraan listrik. Yang kedua, instrumen di alat pendukung kendaraan listrik. Alat pendukung itu apa? Alat yang kira-kira mensupport kendaraan listrik kan macam-macam. Contoh misalkan ada dyno test, ada penimbang titik center dari kendaraan listrik. Nah, yang seperti itu masih ada hubungan dengan kendaraan listrik, tetapi memiliki tugas untuk mendukung pengembangannya. Sama-sama menggunakan instrumen nantinya ya. Nah, nanti biar bisa kita bagi. Tetapi untuk detail atau kepastiannya itu nanti saya akan hubungi atau istilahnya akan diskusi dengan Pak Hasfin. Jadi nanti bukan tugasnya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti akan menunggu informasi tersebut. Nah, tadinya saya berpikir akan bertemu Pak Hasfin di kampus, tapi sampai hari ini belum ketemu. Tapi kemarin itu memang beliau berjanji pada minggu ini akan bertemu. Ada kemungkinan weekend mungkin, antara Jumat atau Sabtu. Nah, mohon nanti ditunggu dahulu. Jadi nanti kurang lebih seperti itu. Kalau tahun yang lalu kakak tingkat Anda itu mengembangkan hal yang sama ya, artinya mengembangkan instalasi sistem untuk kendaraan listrik dan sistem pendukungnya. Nah, tetapi pada semester ini apakah kelanjutan dari sistem yang udah ada kemarin ataukah ada yang baru tapi temanya itu kurang lebih di 2 hal tadi. Harapannya apa kalau kita bisa menggunakan modul yang sama ya harapannya tadi biar budgetnya juga tidak tinggi kalau memang terpaksa harus kita adakan. Nah, mungkin itu yang bisa saya infokan terlebih dahulu sebagai pengganti dari perkuliahan kita yang kemarin itu hari Jumat itu libur ya, karena kemarin hari Jumat libur saya juga nggak ketemu dengan Pak Asvin, tapi saya pikir hari ini, maksudnya minggu ini itu bakal ketemu, ternyata masih susah. Nah, tapi saya masih ingat pada awal minggu itu Pak Hasfin itu menyampaikan informasi bahwa akan bertemu.
artinya dia akan meluangkan waktu untuk berdiskusi. Jadi mohon ditunggu dulu. Oke, dari saya mungkin itu di mata kuliah kita di minggu ke-9 kita ini kan minggu ke-9 ya. Saya menjelaskan tentang instrumen bahwa temanya sebenarnya instrumen perubahan tekanan. Nah, sama sebenarnya instrumen itu kita akan selalu melihat fenomena. Kalau ada fenomena terjadinya perubahan tekanan itu mau dirubah menjadi apa? Kadang sebuah instrumen itu tidak harus semua yang ada terjual di sekitar kita. Tapi kadang kita harus melakukan modifikasi. Contoh kalau ada perubahan tekanan, apa contohnya? Misalkan alat pengukur berat badan. Itu kan berbasis tekanan itu. Apakah sensornya ada? Sensor berat. Banyak. Ada kita memanfaatkan gaya. Pakai sensor load cell. Atau strain gauge. Apakah cuma itu saja? Tidak, kita juga bisa pakai sensor yang lain. Temperatur. Apakah bisa Pak untuk dibuat di tekanan? Bisa. Kenapa? Karena kalau teman-teman ingat bahwa tekanan dan temperatur memiliki hubungan yang sangat dekat. Artinya dia berbanding lurus antara tekanan sama temperatur. Ya, tinggal nanti kita konversi. Jadi kalau ada perubahan tekanan, harusnya terjadi perubahan temperatur. Jadi kita bisa memanfaatkan kondisi fisik seperti begitu. Bahwa orang menyatakan PV sama dengan nRT kan misalkan. Artinya P dan T itu berbanding lurus. Kalau P naik, T-nya pasti naik. Nah itu makanya kenapa AC itu menggunakan prinsip dari tekanan. Karena tujuannya AC adalah meningkatkan perubahan suhu. Bagaimana kita bisa merubah atau menambah maupun mengurangi suhu? Ya kita panaskan atau kita dinginkan, kan dua itu. Pertanyaannya bagaimana bisa mendinginkan atau memanaskan dengan kecepatan yang sangat tinggi? Ya paling gampang dengan tekanan. Karena kalau kita menggunakan pemanasan, contoh misalkan kita pakai api, bisa. AC itu bisa kalau mau kita lakukan seperti itu. Tapi kan proses api untuk membuat temperatur naik, itu progresnya lambat. Butuh waktu. Contoh misalkan Anda ingin masak telur, Anda nyalain kompor, taruh panci. Apakah seketika itu langsung bisa masak? Tidak. Kalau Anda punya minyak gorengnya, yang terjadi adalah ya belum mendidih, belum boiling. Karena di situ ada proses konveksi dari sumber panas melewati konduktor, baru kemudian dia akan mengakibatkan elemen atau cairan yang ada di dalam panci itu terkena efeknya. Nah, tekanan cenderung lebih cepat transfernya. Karena perubahan tekanan lebih mudah untuk mengaturnya. Jadi tinggal ditekan saja atau dimampatkan. Makanya kenapa AC pakainya kompresor. Dengan melakukan penekanan terhadap suatu gas, dia akan tercipta panas. Panasnya dari gas mengakibatkan, panasnya dari fluida mengakibatkan dia menguap. Uap itulah yang membuat sistem tadi menciptakan sensasi dingin. Nah, gitu ceritanya. Itu yang terjadi pada AC ya. Jadi apa yang kita lakukan? Ya kita bikin fluida yang memiliki titik didih lebih rendah dari air. Karena air menguap di 100 derajat, maka kita cari fluida apa yang bisa dingin dengan temperatur didih di bawah itu.
Makanya kalau teman-teman main-main sama alkohol, kan terasa dingin. Kenapa? Karena kalau alkohol diteteskan di kulit, di saat itu alkohol akan menguap. Alkohol menguap apabila apa? Apabila dia diberikan temperatur dengan besaran temperatur atau suhu dari badan manusia. Suhu manusia kan 37, 38 ya. Dengan temperatur seperti itu saja membuat alkohol menguap. Pada saat terjadinya penguapan, di saat itulah terjadi delta T. Pada saat dia menguap, dia akan mengambil temperatur daerah lokasi dia terpapar. Sehingga tangan atau badan kita yang ditetesi alkohol tercipta suhu yang dingin atau merasakan sensasi dingin karena paparan tadi itu menguapkan si alkohol dan akibatnya alkohol tersebut juga mengambil temperatur dari kulit kita sehingga terjadi delta T atau temperatur suhu kulit kita menjadi lebih rendah di bagian yang terpapar tadi. Gitu kurang lebih. Sebentar ya. Pak, izin Pak.
Ya, maaf teman-teman. Tadi ada tamu soalnya. Kita kembali lagi. Nah, dari saya mungkin informasinya mungkin seperti itu. Sebelum saya tutup mungkin pertemuan kita sebagai pertemuan pengganti kali ini, ada yang ingin ditanyakan mungkin untuk terkait materi yang sudah pernah diberikan atau hal lain, saya persilahkan. Kalau memang ada, kalau memang tidak ada, mungkin kita cukupkan saja pertemuan kita kali ini. Oke, ada Saudara Ayub. Silakan Mas Ayub. Izin bertanya Pak, mengenai ruang lingkupnya berarti ini lebih ke kendaraan listrik ya Pak? Ya, kenapa kendaraan listrik? Karena kita punya beberapa peralatannya. Dengan harapan kalau nanti terpaksa beli komponennya, nggak semuanya kan gitu loh. Jadinya harapannya tadi ya, artinya tidak merepotkan. Jadi antara istilahnya ekosistem kendaraan listrik lah, yang berhubungan dengan kendaraan listrik. Bisa saja di kendaraan listriknya langsung, bisa saja nanti ke chargernya, ya, bisa saja nanti ke alat pendukung untuk supporting sistem kendaraan listrik. Nah, contoh misalkan dyno testnya untuk misalkan untuk center weight dari kendaraan. Nah, itu memungkinkan. Artinya ekosistem lah lebih tepatnya, ekosistem kendaraan listrik. Jadi tidak murni 100% kendaraannya yang diotak-atik, tidak. Tapi area atau bidang-bidang yang memiliki singgungan terhadap kendaraan listrik. Bisa saja nanti baterainya saja atau apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi masih belum clear apa yang akan dilakukan, tapi nanti akan ada hubungan dengan itu ya. Jadi ekosistem kendaraan listrik. Tapi untuk bisa memecah grup 1 tugasnya apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, itu nanti saya harus diskusikan kepada Pak Hasfin. Siapa tahu beliau sudah punya ide atau masukan ya, dan memastikan ya, karena beliau kan nanti mau nggak mau biar inline ya, jangan sampai saya maunya ini, Pak Hasfin maunya ini, akhirnya nggak sinkron. Nah mungkin itu Mas Ayub. Oke, Baik, Bapak. ya, ada lagi sebelum saya tutup? Cukup ya? Baik, kalau memang sudah cukup, insya Allah besok kita ketemu lagi ya sebenarnya ya. Nah, besok kita ketemu. Nah, kembali lagi, Mas Ayub kalau tidak salah kemarin menyampaikan bahwa ada, kok bukan Mas Ayub, mahasiswa saya yang lain menyampaikan bahwa kampus itu gedung A kalau nggak salah digunakan. Saya nggak tahu apakah Mas Ayub terinformasikan ataukah belum ya mengenai hal tersebut. Jadi Pak, kalau mengenai gedung A itu dipakai untuk UTBK ya Pak? Iya, kalau tidak salah ya. Artinya benar ya, digunakan untuk UTBK dan tidak ada space untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan di gedung tersebut ya. Benar Pak. Oke, artinya kalau memang demikian, maka mungkin besok untuk sementara kita lakukan online saja, dan mudah-mudahan saya juga bisa dapat info mengenai Pak Hasfin ya. Kalau memang sudah dapat maka saya akan bisa share, tapi kalau enggak maka besok juga mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk sementara sambil menunggu kepastian dari Pak Hasfin. Oke, mungkin itu saja. Kalau memang ini besok kita lakukan online dulu ya, karena sebenarnya sih pengennya offline ya sekalian. Hanya saja karena kendala kelas ya, maka mohon maaf besok mungkin kita lakukan juga secara online.
Dan untuk waktunya mungkin karena kita belum ada kejelasan mengenai proyeknya, artinya saya harus menunggu kepastian dari Pak Hasfin, karena takutnya nanti saya melangkahi udah tahu-tahu memutuskan begini-begini, sementara Pak Hasfin kurang setuju, nanti kan repot, yang kasihan nanti teman-teman ya, jadi loh kok jadi 2 nih, padahal kita pengennya 2 orang atau 2 mata kuliah ini cukup 1 proyek kan gitu loh. Sehingga teman-teman tidak repot, tujuannya malah seperti itu, jangan sampai malah saya pengennya A, Pak Hasfin pengennya B, dan teman-teman akhirnya terpaksa harus mengerjakan dua-duanya dan itu, perlu kita hindari. Makanya, kita akan update besok kalau memang ternyata sudah didapatkan kejelasan, saya juga akan informasikan, tapi kalau tidak ya mungkin, terpaksa kita menunggu dulu beberapa waktu sampai kemudian minggu depan baru mungkin kita bisa sampaikan. Nah, untuk itu mungkin kita mulainya tidak harus, terlalu pagi jam 7.30, tapi mungkin kita bisa mulai agak siangan mungkin jam 8 ya, kita online dan mudah-mudahan kita, saya terutama ya, bisa mendapatkan informasi karena nanti mungkin saya perlu diskusi dengan Pak Hasfin. Oke, terima kasih atas kesediaan dan kehadiran teman-teman semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup saja pertemuan kita kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bapak. Sehat. Baik, terima kasih. Izin live ya. Sehat.